Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ada kasus nih, sudah diotopsi. Kalau tadi kan belum diotopsi. Tadi masih polos. Sudah diotopsi. Sudah ada sebab. Udah dikubur. Tapi pada waktu penyidikan, ketemu fakta-fakta lain yang mencurigakan. Katanya sih kan matinya karena ditusuk. Ternyata pada waktu dipanggil saksi segala macam, enggak, diracun dulu dia. Dia udah kejang-kejang begini. Dia udah dicekokin sama apa dan segala. Lah, kemarin kok kagak ada gitu. Makanya untuk mencegah itu, biasanya kalau ekshumasi diserahkan pada dokter yang cukup senior atau dilakukan oleh lebih dari satu dokter. Oleh tim. Sehingga dokternya itu bisa saling komunikasi. Dokter Jaya kan hari ini, besok kali dok ya? Ada itu nggak? Ada ngikutin berita-berita di TV nggak? Ya ada sih sedikit-sedikit. Besok dok katanya ada rencana mau ekshumasi terhadap bukan korban, kita nggak bisa sebut korban, jenazah orang meninggal. Karena kalau korban itu kan kalau udah terbukti peristiwanya apa gitu dok ya. Tapi kalau ini kan baru terhadap jenazah orang meninggal. Nah, menurut dokter Jaya ekshumasi itu perlu nggak? Begini. Ekshumasi itu perlu kalau ada tujuannya. Kayak lagu Oma Irama dok. Apa? Begadang itu perlu kalau ada tujuannya. Kalau ada perlunya gitu dok. Kalau ada perlunya, karena begini, Franky. Sebenarnya ya Indonesia itu kita kan negaranya luas. Kalau ada orang meninggal, ya kalau di kampung segala macam, ya udah meninggal ya udah ditaruh aja, ditanam aja di kebun. Gak apa-apa. Terus kemudian di situ ditandanya nggak pakai batu nisan, mereka cuma kasih batu aja, terus kemudian ditanamin pohon apa di situ. Jadi nanti kalau orang mau ziarah ya pergi aja yang di tempat yang. Nah, tapi masalahnya adalah kadang-kadang ada sengketa di belakang itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai. Misalnya pertanyaannya, itu waktu itu yang dikubur itu benar gak sih dia gitu? Nah, identitasnya di itu bisa itu digali kuburnya, Franky. Bisa. Jadi kita nggak tahu identitasnya. Atau dia itu kasus terkriminal. Kasus kriminal tapi keluarganya tuh langsung dibawa, langsung dikubur. Tanpa diperiksa atau periksanya cuma periksa luar saja. Makanya kan jadi tidak jelas. Loh itu sebenarnya meninggalnya karena apa sih? Sakit, apa disantet atau apa gitu loh. Nah, kalau di bidang kedokteran yang paling maju di antara bangsa nih dok ya, Arab, Yahudi, Romawi sama Cina. Mana yang terhadap kedokteran yang paling maju? Cina. Wih. Karena Cina dari dulu tuh otopsi itu udah sering, Frank. Udah sering. Tapi ternyata Cina kalah sama Romawi, dok. Apaan? Belum dengar ceritanya? Enggak. Ada jenazah diangkat dari kuburnya. Pertama Yahudi dulu. Yahudi ditanya, dipakai macam-macam kan, pasti ada cara-caranya ekshumasi gitu kan. Ketahuan ini jenazahnya siapa, bukan jenazah siapa. Ketahuan bahwa ini adalah meninggal tahun berapa sampai berapa. Ke Arab lebih pintar katanya. Ketahuan lagi, ternyata meninggalnya tahun sekian sampai sekian. Dia diracun. Sampai ke Cina lebih hebat lagi. Racunnya apa? Orang Romawi kan boleh dibilang saat itu kan peradabannya paling kuno, barbar katanya. Si jenderalnya bilang, itu prajurit, tolong itu periksa. Dibawa masuk, 3-4 hari kemudian keluar. Ketahuan tuh jenazahnya tuh. Namanya siapa, ternyata dia simpenannya raja siapa, meninggalnya diracun siapa, sampai istilahnya yang ngeracunin dia tahu. Orang Cina kaget dok. Nyerah kalah sama si jenderal Romawi. Tahu nggak diapain? Panggil tuh. Habis pulang, prajurit panggil. Prajurit, kamu pakai apa? Saya nggak punya apa-apa jenderal. Saya gebukin sampai ngaku.
Nah, jadi sekarang bahwa kalau kita bicara ekshumasi nih dok, itu pakai teknologi yang mana? Enggak, Yang Cina semua teknologi kalau itu sudah baku, Frankie. Teknologi kalau ekshumasi modern zaman sekarang udah baku. Segala hal dipakai, tapi masalahnya tujuannya yang satu yaitu ya, kalau kita sama sekali dapetin kuburan misalnya atau dapetin jenazah, kira-kira diduga itu ada jenazah di dalam, begitu digali ada jenazah, kan sama sekali kita tidak tahu apa-apa. Yang paling awal itu adalah identitas. Mencari identitas. Dipastikan dulu siapa. Ya, itu satu. Terus kemudian meninggalnya karena apa? Ada kekerasan nggak? Ada keracunan nggak? Segala macam informasi itu dicari dari situ. Nah, jadi biasanya kalau yang sebenarnya banyak orang yang, kalau masyarakat sih kebanyakan tidak setuju ekshumasi, Frankie. Berat, secara emosional berat. Artinya gini, kebanyakan orang menganggap bahwa kalau orang udah dikubur, ya udahlah, nggak usah diganggu gitu loh. Tetapi yang jadi masalah itu kadang-kadang kematian seseorang itu menyangkut dengan banyak hal. Bisa bahwa kematiannya itu bisa kemudian ternyata adalah kriminal, berarti ada orang yang melakukan kan, dia harus dihukum. Bisa juga itu terkait dengan satu rangkaian peristiwa yang merupakan satu peristiwa yang luar biasa besar, misalnya itu barangkali. Persis itu dok, yang luar biasa besar sampai sekarang dok ya. Masih banyak orang, kan tadi dokter Jaya untuk meyakinkan bahwa dia tuh siapa. Iya. Masih sampai sekarang masih berpikir seorang tokoh ya dok ya, saya nggak sebut pahlawan nasional karena istilahnya di negara kita masih belum diakui dia sebagai pahlawan, yang namanya Tan Malaka. Ya. Terus kemudian ada lagi beberapa orang yang sudah dieksekusi, bukan hanya Tan Malaka, yang nggak ketahuan rimbanya di mana kalau nggak salah. Begini, kalau soal Tan Malaka itu harus diklarifikasi, Frankie. Tan Malaka itu pahlawan, Frankie. Oh, udah dapat sah nih dok. Dia sah adalah pahlawan kemerdekaan, bukan pahlawan kemerdekaan. Sudah dapat dari Soekarno. SK-nya lah ya. Dan itu tidak pernah dicabut. Nggak pernah dicabut ya. Walaupun kemudian tuh dia diduga tuh terlibat dalam peristiwa lain lah ya. Tapi dia tidak pernah dicabut. Jadi dia tetap pahlawan gitu. Jadi itu. Tapi sekarang gini, misalnya soal identitas itu identitasnya tidak diketahui. Itu seringkali kejadian kan. Misalnya contoh pada waktu kasus kerusuhan Tanjung Priuk. Iya. Nah itu kan ada masal, ada beberapa orang yang meninggal, tidak diketahui kemana. Ternyata sekitar 16 tahun kemudian ada satu pekuburan di Pondok Rangon. Diduga berdasarkan pengakuan orang yang menggali kubur pada waktu itu, ada sekian belas orang yang ditanam di situ. Nah pada waktu itu kan dipikirkan, jangan-jangan itu kasusnya karena waktunya berdekatan sama. Dilakukanlah ekshumasi pada waktu itu. Ekshumasi utamanya adalah identifikasi. Nah, tapi identifikasi siapa dia? Karena begini, itu kan di dalam hukum Indonesia dianggap sebagai pelanggaran HAM pada waktu itu. Jadi ada peraturan bahwa kalau ada pelanggaran HAM, korbannya itu memang betul akibat pelanggaran HAM oleh negara, maka negara wajib ngasih kompensasi. Jadi ada dua tuh tujuannya. Satu tujuannya untuk identifikasi. Kalau teridentifikasi dia benar-benar korban dari peristiwa itu, maka keluarganya akan mendapat kompensasi dari negara. Dan itu lumayan gede, Frankie. Iya. Tapi kan gini dok, saya nggak tahu ya apakah yang saya punya omongan ini benar apa enggak. Kan kalau kita mau menggunakan tempat kuburan TPU ya, tempat pemakaman umum ya dok ya, kan harus ada surat kematian. Nah itu TPU orang tidak dikenal. Di Indonesia ada TPU orang tidak dikenal. Di Jakarta saja, orang-orang yang meninggal di jalan tidak dikenal, tidak ada identitas, diperiksa di forensik kan. Setelah di forensik dicari data-datanya, tapi kalau kemudian tidak ada keluarganya, maka dia dilabelkan sebagai orang tidak dikenal. Ada tempatnya khusus tuh dok. Ada tempatnya khusus, dinas pemakaman akan turun dan kemudian menanam dia di situ dengan nomor. Karena tidak ada nama. Nah, nomornya itu terkait dengan departemen forensik. Jadi kalau in case ada keluarga yang bilang, saya hilang keluarganya kapan, kira-kira tahun sekian. Oh, tahun sekian mungkin
ada beberapa orang tidak dikenal di situ. Dicocokin karena datanya ada di kita. Ada Jadi, fotonya, ada bajunya, segala macam. Terus personal belonging misalnya jam segala macam tuh ada. Nanti cocokin, betul yang ini. Berarti nomor sekian tuh adalah si A menurut keluarganya, itu dia gali pergi. Kalau kayak saya gampang dok, dikenalnya dok. Kenapa? Jari saya kaki kanan 6. Ya jangan sok bangga dulu. Belum tentu ada, karena Enggak, kirinya kan 5. Enggak, banyak orang yang kayak gitu. Banyak, ada 5 dan 6. Itu polidaktili, Iya, biasanya kan kirinya 6, kanannya 6. Enggak, belum tentu. Kamu jangan merasa unik sendiri, belum tentu. Itu salah satu ciri ya. Ciri yang bisa dibikin lebih gampang. Ya, lebih gampang. Jadi artinya identifikasi begitu, itu ekshumasi. Nah, itu seperti itu. Tapi bisa juga ada kasus nih. Kasus di daerah lah biasanya. Di daerah ada kasus kriminal, orang ditabrak lari misalnya. Ada orang ditusuk, meninggal tidak jelas. Terus kemudian pergi sama dia pergi ke rumah sakit. Keluarganya nggak mau ngelapor ke polisi. Tidak ada laporan apapun. Udah langsung dikubur aja. Kemudian ternyata tanpa surat kematian tuh dok ya? Ada dong. Ada ya? Kan dia meninggal di rumah sakit. Terus mereka tidak lapor, kan mestinya kalau ada luka segala macam kan mesti dilapor ke polisi. Oh, oke. Ini kelalaian dalam hal pelaporan. Jadi puskesmas tidak lapor polisi atau lapor polisi, polisinya pemalas. Jangan sangka nggak ada polisi pemalas loh. Ada. Polisi tidur dok? Bukan. Kalau dilaporkan polisi, diduga ini itu kan polisi mestinya minta supaya diotopsi kan. Polisinya bilang ya nggak usah lah. Di daerah daripada keluarganya nanti pada demo nggak mau otopsi, udah dikasih aja suruh periksa luar. Diperiksa luar, dikubur. Tapi kemudian ternyata baru terbongkar kemudian bahwa ternyata itu ada masalah utang piutang. Katanya ada penganiayaan. Nah keluarganya kan penasaran, mau menggugat pihak yang diduga menjadi penyebab sebab kematian. Iya, tapi kan kalau kayak gitu kan kalau ke pengadilan nggak bisa. Orang matinya aja nggak diperiksa kok. Kalau periksa luar kan tidak ada tahu sebab mati. Bagaimana bisa menuduh orang membunuh dia? Kalau untuk membunuh dia kan harus jelas matinya karena tindakan dia kan, tindakan si pelaku. Maka pada kondisi gitu bisa digali kubur, ekshumasi. Jadi ekshumasi itu bisa juga terjadi karena kasusnya tuh tidak pernah diotopsi. Padahal itu harusnya diotopsi gitu. Jadi kesalahan pada waktu awal nih dok ya? Iya. Jadi kalau kita ngikutin SOP dok ya, standar operasional prosedur ya, dia kalau orang meninggal klasifikasikan dulu dok ya? Iya, meninggal di rumah sakit. Sakit, ya udah langsung surat keluar, bisa dikubur. Tua harus bisa dikubur. Tapi mati di UGD gara-gara ketabrak, itu nggak boleh dikubur lagi. Ya, jadi artinya harus dilapor polisi. Artinya kan klasifikasikan dulu kematian wajar atau tidak wajar nih dok ya? Iya. Begitu kalau wajar apa dok ya? Penyakit dan penyakit tua. Sama tua ya. Mati ketawa? Nggak wajar. Nggak wajar ya? Karena ada bukunya mati ketawa ala Rusia zaman dulu dok. Jadi di luar daripada mati tua sama penyakit, dianggapnya udah pasti nggak wajar ya klasifikasinya dok ya? Iya, supaya jelas. Kalau jadi pada kasus seperti itu termasuk kasus yang tidak wajar dilaporkan polisi. Nah masalahnya kan kewenangan pada polisi. Kalau polisi bilang atau keluarganya nolak, Pak saya nggak mau diotopsi, polisinya menyetujui tidak diotopsi. Nah itu kasus itu potensi untuk digali kubur. Kalau jenazah nggak dikenal nih dok, nggak ada keluarganya, itu polisi harus serta-merta atau nunggu keluarganya dulu? Serta-merta. Harusnya kalau begitu di Jakarta begitu, serta-merta diminta otopsi. Minta otopsi. Nah tetapi kalau di Jakarta ya, saya nggak tahu di tempat lain. Setelah kita periksa, ternyata orangnya kurus kering, umurnya udah tua, tidak ada luka-luka, tidak ada tanda-tanda apa-apa, kayaknya sih penyakit. Ya. Itu kita bilang ke Pak Polisi, kayaknya nggak perlu diotopsi deh. Karena kayaknya wajar. Nah kalau polisinya setuju, ya biasanya kalau fakultas kedokteran minta, Pak boleh nggak Pak ini kita pakai buat pendidikan. Karena kan ada undang-undangnya juga. Jadi mentor. Ya bahwa
jenazah bisa dipakai untuk pendidikan kedokteran supaya dokternya pada pinter. Kalau disetujui sama polisi, langsung itu buat otopsi dibatalkan. Dia diproses untuk nanti dipakai buat praktikum gitu. Dengan catatan memang istilahnya ini kematiannya dianggap wajar nih dok ya? Iya, tapi in case di dalam perjalanannya itu ternyata tidak wajar, ada dugaan sesuatu yang tidak wajar, itu bisa ditarik dan kemudian dilanjutkan otopsi. Jadi itu polisi punya kewenangan dok ya? Iya, kewenangan daripada polisi. Minta penyidik. untuk otopsi untuk segala sesuatu jenazah yang dianggap matinya nggak wajar. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang pelanggaran HAM, kewenangan itu pada Jaksa Agung. Jaksa Agung? Jaksa Agung itu adalah penyidik untuk kasus pelanggaran HAM. Tinggi ya. Jaksa Agung minta. Jadi pada kasus Tanjung Priok itu Jaksa Agung yang minta. Kalau ini balik ke kasus Tanjung Priok yang di apa? Tadi dokter bilang di Pondok Rangon. Pondok Rangon Cibubur ya? Iya. Itu dari Jaksa Agung yang minta. Karena nanti terkait dengan kompensasi dari pemerintah. Nah, tapi bisa juga ada kasus nih sudah diotopsi. Kalau tadi kan belum diotopsi. Tadi masih polos. Sudah diotopsi. Sudah ada sebab. Udah dikubur. Tapi pada waktu penyidikan ketemu fakta-fakta lain yang mencurigakan. Katanya sih kan matinya karena ditusuk. Ternyata pada waktu dipanggil saksi segala macam enggak, diracun dulu dia. Dia udah kejang-kejang begini. Dia udah dicekokin sama apa dan segala. Lah, kemarin kok kagak ada gitu. Jadi masih belum jelas nih. Nah, gara-gara ditusuk apa gara-gara racun gitu? Iya. Jadi artinya ada yang nggak sempat diperiksa, nggak lengkap. Tapi bisa juga dia diotopsi. Kalau di daerah kan nggak ada dokter forensik, diotopsi sama dokter umum, dokter puskesmas, atau dokter rumah sakit kecil. Setelah selesai dia kan bikin kesimpulan dengan kemampuannya dia. Tiba-tiba kasusnya jadi gede. Orang lihat hasil pemeriksaannya, lah ini kan kayaknya terlalu sederhana, kurang detail. Gali lagi deh, diperiksa sama dokter forensik. Itu kejadian pada Marsina, Franky. Yang di Porong. Dia di otopsi 2 kali. 1 kali di rumah sakit Nganjuk oleh dokter umum, kedua kali diperiksa oleh dokter forensik di Surabaya. Jadi untuk lebih teliti lagi nih dok ya? Iya, karena dokter forensik. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya kayaknya tuh tidak bisa dijawab deh dengan pemeriksaan itu. Jadi itu perlu digali ulang lagi jenazah yang sudah masuk ke dalam tanah. Nah sekarang saya mau nanya dulu nih dok, jenazah meninggal 24 jam kan sudah istilah dalam tanda kutip berubah ya dok ya, kalau nggak dikasih pengawet dok ya? Ya. Berubah jadi lebih kembung-kembung gitu dok ya? Kembung, mencair, warnanya berubah, berair, berat organnya juga berubah. Berkurang? Bertambah apa berkurang dok? Kalau dia kalau masa mah tetap, cuman berubah wujud. Berubah wujud ya. Dari daging kemudian jadi daging cempes dengan cairan. Jadi kalau ditimbang airnya jadi lebih banyak gitu. Warnanya berubah, bentuknya berubah. Kalau namanya ekshumasi itu jauh lebih susah mencari sebab mati dibandingkan kalau masih segar. Tapi tetap ada gunanya. Tetap ada gunanya karena seringkali walaupun sudah bertahun-tahun kita tetap masih bisa ketemu. Tapi nggak model digebukin kayak trauma tadi kan dok ya? Kita pakai ilmu. Nah terus sekarang menarik nih dok buat saya dok. Pakai ilmu. Jenazah setelah lewat perubahan fisik tadi dok ya, 1 minggu deh dok. Udah jadi apa dok? 1 minggu dia tetap masih jenazah. Masih bentuk jenazah, semua pada lembek semua. Kamu tuh kalau sekali waktu ketemu tikus mati ya. Bau. Lihatin. Bau, kempes, dia mulai kempes, kemudian berair, air merah-merah segala macam. Kemudian tinggal kalau kering. Kalau udah seminggu baunya udah nggak begitu malah. Makin lama makin kurang baunya. Tapi kalau manusia makin lama makin bau.
maksimal tuh waktu kira-kira 2 bulan, Renggi. 2 Kalau- bulan tuh bau maksimal. Habis gitu berkurang pelan-pelan. Tergantung apa tuh, Dok? Tergantung lingkungannya. Oh, enggak, Apakah maksudnya baunya tanahnya itu, kering Dok. apa enggak? Iya, kering apa enggak? Kirain tergantung dosanya, Dok. Kalau dia kering, Hmm. itu baunya cepat hilang. Hmm. Kalau basah, baunya lebih bertahan. Misalnya ditanam di tanah yang berpasir, Hmm. itu cepat hilang baunya. Tapi kalau di tanah yang gembur, Hmm. basah oleh air, apalagi dekat kali atau dekat apa, itu lebih cepat busuk Nah, di air. Nah, itu. jadi kalau buat seorang dokter forensik nih, Dok ya, tanah mana, yang model mana yang lebih menguntungkan untuk mencari informasi tadi, yang basah atau yang kering? Yang kering. Tanah kering itu akan mempreservasi, dia jadi mengering tuh. Jadi seperti kayak tikus kalau ditaruh di pinggir jalan, nanti dia jadi tikus asin, kayak kayak ikan asin gitu, mengering. Kagak ada yang ngasihin, Dok. Nggak, jadi Enggak, tapi kering. Iya, iya. Renggi. Jadi ini saya punya pemikiran nih, Dok ya. Jenazah yang ada di daerah gurun atau gurun Gobi, gurun Sahara, kan tuh menyerap air tuh, Dok ya. Masih kondisinya lebih memudahkan untuk mendapat informasi dibandingin tanah yang kita taruh di persawahan, Sawahan atau di Pinggir. hutan. hutan. Kan lembab kan. Lembab. Jadi Itu lebih gampang itu. Apalagi kalau yang ada scavenger, binatang-binatang yang suka memakan mayat, tikus, ulat, itu apa, semut, apa segala macam, itu mempercepat dia hilang karena dimakan sama binatang-binatang itu. kalau Oh, di tanah dimakan cacing, yang dimakan biasanya apanya dulu sih, Dok? bagian paling lunak. Jeroan. Enggak dong, mulai dari luar dong. Yang Mata. tepi-tepinya ini, yang bertepi begini kan dimakan, matanya keruak, hidung ada lubangnya. Kan dia mulai dari yang ada ujungnya lah dimakan gitu. Oh, gitu ya. Jadi perubahan fisik udah jelas berubah banyak tuh, Dok ya. Iya, kalau misalnya ada luka dulu yang dimakan, Renggi. Karena luka itu kan terbuka, Mm-mm. ada darahnya, itu lebih menarik. Mm-mm. Jadi makanya lama-lama kalau luka, misalnya luka bacok, Mm-mm. kalau sudah dimakan sama semut segala macam, luka bacoknya hilang karena jadi geradakan jadinya bentuknya. Oh, tapi orang dengan pengalaman tadi bisa menduga dong, Dok ya. Ini daerah sini habis duluan nih. Iya, Berarti ini ada sesuatu yang menjadi titik perhatian dari binatang pemakan. ya betul. Betul ya, gitu ya. Saya dulu pernah dapetin satu kasus, ada bayi ya dalam kondisi busuk. Mm-mm. Biasanya kan kalau belatung makannya tuh kuping, hidung, mulut, vagina, anus. Mm-mm. Yang ada lubangnya, mulai dari situ kan dimasuk. Cacing. Iya, Tadi apa? Cacing. belatung. Belatung. Oh, belatung. Tapi Belatung, pada kasus itu belatungnya itu terutama dari leher. Leher belatungan semua, sampai leher itu tinggal tulang doang. Tidak ada luka. Terus dari sini dia masuk ke dalam paru, segala parunya habis dimakan. Sama selangkangan. Kan saya tidak tahu lukanya seperti apa. Waktu itu saya kasih informasi ke polisi. Pak, ini Pak ada luka gorok nih Pak di leher Pak. Sama di selangkangan. Akhirnya benar-benar terbukti setelah ketangkep pelakunya memang digorok. Itu namanya scientific guess. Kita memperkirakan berdasarkan distribusi. Distribusinya tuh nggak cocok gitu kalau udah normal. Kenapa dokter bisa bilang gitu? Karena kalau normal yang dimakan hidung dulu Pak, mulut, kuping. Yang lunak-lunak Lubang-lubang. tapi yang Lubang-lubang. normal ya. Nah, ini di luar normal nih. Gitu ya. Jadi yang diserang itu nggak semuanya diserang umumnya sama. Tapi kalau ada ketidaksamaan, berarti ada suatu hal yang terjadi di daerah yang diserangan itu, Dok ya. Iya. Nah, terus begini, masalahnya ekshumasi itu diperbolehkan nggak secara hukum? Kapan atau bagaimana caranya kalau mau dilakukan ekshumasi? Ekshumasi biasanya yang bertanya itu bisa penyidik, tapi bisa juga keluarga yang mendesak. Saya mau diotopsi nih. Saya mau dia diotopsi. Ya, mau dia digali kuburnya. Biasanya kadang-kadang polisi mau gali kubur, keluarga menolak.
Iya. Tapi banyak juga kasus di mana keluarganya sendiri yang ngotot, saya minta digali kubur karena saya tidak percaya dengan hasil otopsi yang kemarin, misalnya. Saya Boleh mau tuh ya? diotopsi, boleh. Saya mau diotopsi karena kita curiga bahwa sebenarnya ada hal-hal lain yang kita curiga gitu loh. Saya mau dia diotopsi, Dok. Nah, kalau hal seperti itu, dia minta ke penyidik. Nah, penyidik punya kewenangan untuk mengiyakan atau tidak. Oh, jadi walaupun ada permintaan bisa ditolak? Bisa aja suka-suka penyidik kan. Penyidik yang punya kewenangan. Hukum itu memberikan kewenangan pada penyidik. Penyidik itu polisi untuk kasus kriminal dan jaksa agung untuk kasus pelanggaran HAM. Nah, kalau mereka setuju, mereka akan bikin surat permintaan penggalian kubur, ekshumasi. Biasanya ditujukan ke Fakultas Kedokteran yang ada kedokteran forensiknya. Hampir semua fakultas sekarang ada, Dok ya? Fakultas Kedokteran mestinya ada. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, mereka bisa minta ke dokter siapapun, dokter umum, di puskesmas, di rumah sakit di daerah itu boleh. Karena mereka tuh juga boleh melakukan ekshumasi. Nah, kalau ekshumasinya sudah diperintahkan, misalnya kalau ke rumah sakit ya, diminta ke direktur rumah sakit atau diminta ke kepala departemen forensik di satu fakultas kedokteran. Kalau udah setuju, ditentukanlah tanggal dilakukannya otopsi, ekshumasi. Nah, ekshumasi itu nggak bisa dikerjakan tanpa perencanaan. Perencanaannya harus ketat, Prengki. Jadi nggak bisa istilahnya permintaan sekarang kemarin diotopsi lusa. Enggak, biasanya pakai proses. Karena kenapa? Ekshumasi itu menggali kubur. Pertama kan jenazah yang ada di tanah tuh harus dikeluarkan. Tukang gali kubur ada perannya juga. Ada, harus ada orang tukang gali yang siap menggali sebelum dilakukan ekshumasi kan. Menggali. Kalau setelah selesai menggali, mesti ada orang yang mempersiapkan kafan baru. Atau peti baru kalau mau dimasukin peti. Kemudian dikubur lagi, ditutupin lagi. Belum lagi orang yang mengupacara,kan itu, ya ada sembayangan dan segala macam. Jadi kan itu kan suatu prosedur yang nggak sederhana, Franky. Iya ya. Nah, itu dari soal keluar diperiksa sama itu. Nah, satu. Yang kedua, ini belum sampai ke otopsinya nih, Dok ya. Baru ritualnya doang nih ya. Nah, satu, kalau kau sampai diekshumasi, biasanya tuh bikin heboh. Pasti bikin heboh, Franky. Kenapa pada? Karena orang-orang pada mau nonton. Ada apa itu? Coba kalau ekshumasi udah pasti yang nonton banyak, wartawan banyak pasti. Saya pikir dokter yang otopsinya kerasukan. Enggak. Heboh. Jadi mesti ditentukan setelah dikeluarkan petinya atau jenazahnya, mau diotopsinya di mana, di tempat kuburan atau di fakultas kedokteran atau di rumah sakit itu loh. Apa kebagusan atau kerugiannya kalau di tempat asal? Keuntungannya adalah praktis. Tidak usah ada pengangkutan kan? Dan kalau diangkut ke rumah sakit atau ke fakultas kedokteran kan harus ada ambulan. Di sana harus disiapkan kan otopsi di sebelah sana. Dan berubah juga kali, Dok ya, dia punya situasinya kan kalau di situ sambil otopsi sambil bisa ngelihat begini karena begini karena begitu. Itu lebih praktis itu. Ya, tapi kalau kalau di rumah sakit atau di fakultas kedokteran aman. Karena tidak boleh ditonton. Enggak, karena orang lain nggak bisa nonton. Tapi kalau di lokasi harus ada pengamanan polisi. Ada bagian yang mengatur jalan, bikin perimeter gitu ya. Jalan, penjagaan petugas kepolisian. Belum lagi membuat kamar otopsi darurat di tempat di lokasi. Pasti di lokasi kubur kan? Ya. Atau bikin lokasi di mana orang lain nggak bisa ngelihat, nggak bisa mengganggu. Ya kan? Di situ harus disediain ember dengan air, karena otopsi perlu air. Peralatan. Air buat apa, Dok? Buat cuci. Nah, buat cuci. Kan itu kan penuh tanah segala macam. Kira buat minum. Enggak, buat nyuci. Buat kan kalau organnya kena tanah segala macam kan bisa kita bersihin. Oh, dibersihin biar kelihatan aslinya nih, Dok. Nah, udah selesai nanti kan perlu dimandiin. Ada ranjang lagi di situ buat ngafanin dan segala macam. Jadi
Prosedurnya tuh panjang, Franky. Jadi kalau di tempat pemakaman, seluruh perlengkapan itu dibawa ke situ. Iya, termasuk perlengkapan kedokteran untuk otopsi. Harus dibikin mejanya sih meja apapun lah, meja segala macam dibikin, meja bambu juga nggak apa-apa, yang penting buat taruh mayat. Ada dokter yang bisa otopsi, ada meja kecil buat tempat peralatan, ada ember. Nanti dokternya mesti bawa segala macam peralatan yang mau dipakai buat otopsi kan, buat ngumpulin sampel segala macam. Dan areal sekian dijaga polisi, tapi tetap aja kondisinya kayak begitu, banyak orang yang mau nonton. Itu nonton buat kan, ngapain sih? Lah, orang Indonesia kepo, orang ada bom aja dia pada jualan martabak. Oh, cuma mau nonton, mau ngelihat doang. Itu kalau lagi ekshumasi begitu di lapangan itu, di situ di pohon yang paling gede di sekitar situ tuh banyak orang pada nongkrong di atas, Franky. Ada penampakan. Orang-orang, iya, anak-anak itu pada nonton. Orang-orang. Kalau sekarang itu pakai HP, Franky. Foto dari atas. Ya ampun deh. Belum lagi ada yang pakai drone kali, Franky. Kita mana tahu. Itulah yang mesti diamankan. Jadi jangan sangat gampang. Dan kebayang nggak kalau kita melakukan ekshumasi seperti itu, kasusnya itu sekasus penganiayaan dukun santet, Franky. Kan yang jadi tersangka kan orang sekitar. Keamanannya itu nggak terjamin kan. Artinya orang yang nonton itu adalah orang yang calon tersangka, Franky. Calon tersangka, orang yang nggak suka dengan otopsi gini gitu dok ya. Iya. Waduh. Jadi itu baru hal teknis, Franky. Nih dok, di luar daripada teknis sih dok. Itu dokter-dokter yang otopsi di situ itu dengan kerelaan sendiri atau disuruh? Dipaksa. Jangan bilang bukan hanya disuruh, tapi dipaksa. Dipaksa oleh undang-undang. Oh. Undang-undang KUHP mewajibkan setiap dokter yang diminta untuk melakukan ekshumasi, ada pasalnya, oleh penyidik, wajib melakukan itu. Kalau dia tidak melakukan, dia bisa dihukum penjara. Kalau dia punya alasan, dok? Setiap dokter yang diminta itu harus melakukan, kecuali ada alasan. Alasannya misalnya dia udah pensiun, lagi sakit. Dia lagi sakit, ya bisa. Tapi kan bisa dialihkan ke orang lain. Makanya yang dia kirim itu ke institusi, bukan ke orang. Oh. Institusi itu kemudian menunjuk dokter. Dokter, ada beberapa asisten dokter, biasanya koas. Dokter semua lah tuh ya? Iya dokter, ada mantri. Mantri gitu loh, yang akan membantu untuk pelaksanaan. Jadi dokter nggak cuma satu? Enggak. Bisa tim? Emang tim. Biasanya tim, ya? Dokternya bisa satu, bisa banyak. Tergantung kasusnya, tapi kebanyakan dokternya satu. Dia dibantu beberapa asisten, koas atau PPDS ya, calon spesialis, dan ada mantri. Kalau bagian yang keras-keras tuh misalnya gergaji kepala itu mantri. Tapi kalau meriksa ya bersama koas dan PPDS. Ada nggak sih dok dokter yang kerasukan saat? Tidak ada. Nggak ada. Cuman ada di film. Jadi kalau ada cerita-cerita dokter bisa dengar suara, terus kerasukan, terus apa gitu-gitu, itu bohong. Bohong ya? Ada di dalam dunia forensik. Halu gitu. Hah? Halu? Enggak, bisa aja dia ngerasain. Namanya perasaan kan menurut pendapat saya. Bisa aja. Loh, kamu lagi ketakutan gitu, tiba-tiba ada suara sus gitu, ada yang lewat kata kamu. Saya bisa aja. Saya sih jujur sekarang saya baru ngerti. Berarti saya beruntung ya jadi dokter, dok. Kenapa? Ya kayak gitu. Seorang dokter itu punya tugas mulia mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalimatnya supaya orang yang tidak bersalah tidak dihukum, supaya yang bersalah dihukum dengan semestinya gitu. Jadi kalimatnya mestinya gimana? Di otopsi, diperiksa supaya jelas kejadiannya seperti apa, supaya yang bersalah dihukum dan tidak bersalah bisa dibebaskan gitu. Jadi diperiksa dengan cara istilahnya ilmiah. Dibongkar lagi lah ya dok ya. Ya, itu pemeriksaan secara ilmiah. Karena pada prinsipnya dunia kedokteran tidak percaya bahwa orang bisa dilihat matinya karena apa hanya dengan melihat jenazahnya doang. Harus diperiksa sampai ke dalam-dalamnya. Karena setiap kekerasan, setiap racun pasti meninggalkan tanda di dalam tubuh korbannya. Nah, tanda itulah yang dicari sama dokter. Jadi dengan memakai ilmu.
Memang nggak selalu mudah, tetapi bukan juga susah. Sebab misalnya contoh ada orang dianiaya, dia udah dikubur 1 tahun, 2 tahun gitu misalnya. Otopsi buat apa kan? Orang kan suka bilang begitu, buat apa? Ya dokter forensik itu adalah dokter yang masih bisa mengetahui itu walaupun sudah lama. Karena Jadi dia punya artinya ilmunya. kalau belum sampai 1 bulan nih dok ya, Masih bisa. masih lebih bagus Ya dibandingkan masih. lebih 1 tahun. Pokoknya prinsipnya makin lama pemeriksaan itu makin sedikit informasi didapat. Jadi kesimpulannya makin tidak meyakinkan. Tetapi kalau kekerasan pada yang mengenai tulang sampai puluhan tahun, ratusan tahun pun masih bisa ketahuan, Franky. Sampai ratusan tahun pun masih bisa. Kalau pembunuhannya tuh udah lihai dok, kan kita berbicara nih dok, kalau pembunuhan itu kan ada pembunuhan amatiran nih dok ya, ada pembunuh profesional, kan ada beberapa kasus yang masih tetap X ini dok. Sulit tuh dok ya. Itu tetap aja ada yang namanya otopsi negatif. Setelah diotopsi tetap aja nggak ketahuan. Iya. Itu pada kasus yang segar juga bisa ketahuan. Tetapi itu sebagian kecil. Karena dogmanya di dalam kriminal adalah sepintar-pintarnya orang melakukan kejahatan pasti akan menimbulkan bekas yang kemudian bisa diinterpretasi oleh seorang ahli yang pintar. Jadi masalahnya kembali lagi nih, ekshumasi itu bisa hasilnya bagus kalau yang melakukan otopsi itu orang yang berpengalaman, orang yang pintar melakukan deduksi. Karena begini logikanya jalan. Artinya dia berpengalaman, punya pengetahuan dan berpengalaman. Tapi kalau yang melakukan adalah orang yang kurang berpengalaman, bisa jadi kesimpulannya salah. Itu. Makanya untuk mencegah itu, biasanya kalau ekshumasi diserahkan pada dokter yang cukup senior atau dilakukan oleh lebih dari 1 dokter, oleh tim. Sehingga dokternya itu bisa saling komunikasi, jadi sharing pengalaman. Tidak cukup sama dokter umum saja nih dok ya kalau Enggak, harus ekshumasi? dokter forensik. Kalau ekshumasi harus dokter forensik. Kenapa? Dokter umum boleh membantu. Jadi begini, kalau kejadian ada di satu daerah, mau ekshumasi, ada dokter umum. Tidak ada masalah dokter umum, tapi nanti mestinya dokter umumnya akan ngomong gini, Pak, pengalaman saya terbatas, bisa nggak saya mengundang guru saya dari Jakarta? Maka polisi akan memanggil spesialis forensik dari Jakarta untuk datang menemani dia supaya lebih komplit. Ya, supaya lebih, jadi nggak ada hal-hal kecil yang terlewatkan begitu. Karena itu penting sekali, Franky. Jadi pertanyaannya begini, bisa nggak sudah diotopsi salah? Ya bisa, kalau yang melakukan otopsinya kurang berpengalaman, kesimpulannya dia tidak ini. Makanya kadang-kadang sudah diotopsi, ini pada kasus Marsina ya, sudah diotopsi oleh seorang dokter umum, kesimpulan tidak meyakinkan, diotopsi oleh dokter forensik. Pada waktu itu dibawa ke pengadilan, dipanggil lagi dokter forensik lain untuk menafsirkan hasil otopsi dari 2 orang tadi. Itu dokter Munim. Dia orang ketiga itu disuruh membaca lagi itu hasilnya seperti apa. Pertanyaannya kenapa nggak dilakukan otopsi lagi ketiga? Nah, itu saya mau tanya, boleh nggak setelah ekshumasi lagi? Tidak ada batasan. Nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Tapi pada waktu itu dokter Munim bilang, saya tidak perlu melakukan otopsi ketiga karena itu udah pasti lebih hancur lagi. Saya yang baca aja hasilnya mereka ini, kesimpulan saya apa gitu. Oke, jadi ekshumasi kedua, ketiga, jadi ekshumasi sekali nih dok. Kedua, ketiga sampai keberapa pun nggak ada masalah. Nggak. Cuman kalau dokter forensik yang dalam tanda kutip punya keahlian lebih nih dok ya, dia nggak perlu itu karena dia sudah berpikir kalau dia bongkar kedua kali, ketiga kali itu makam, hasilnya nggak lebih baik daripada yang itu gitu dok ya. Kecuali dia memang punya tujuan sesuatu yang memang kemarin belum yang dicari. Khusus. Nah misalnya contoh kasusnya Brigadir J, kan sudah diotopsi, kan diotopsi ulang kedua kali. Dengan tim beberapa orang dokter. Yaitu contoh bahwa otopsi bisa dilakukan berkali-kali, Franky. Oke, jadi
ekshumasi ini dok ya. Ekshumasi itu makin cepat makin bagus, cuman nggak ada batasan juga mau berapa kalinya, cuman nggak asik aja kali ya. Ya nggak asik aja. Tapi begini, pada kondisi yang memang mengharuskan dilakukan ekshumasi harus dilakukan. Nah sekarang pertanyaannya begini, mau ekshumasi itu dokternya nggak mau, boleh nggak? Katanya nggak boleh, dipaksa tadi. Ya dipaksa, dia tetap nggak mau melakukan. Dia bisa dipenjara, Franky. Diundang. Bisa dipenjara. Tapi biasanya sih nggak sampai segitu. Biasanya kalau dia nggak bisa gitu, dia cari alasannya begini-begini. Oke, kamu gimana? Ya udah unjang aja dokter A dari Jakarta, guru saya misalnya, atau dari Bandung guru saya, dia datang. Jadi bisa aja menghadirkan orang yang memangnya ahli untuk melakukan itu. Kalau kita sudah ahli otopsi kan kita tinggal perintahin aja kan sama anak buah kan, potong di sini, potong di situ. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Seorang dokter forensik itu mohon maaf kalau saya tidak pernah lakukan itu. Nggak mau. Kalau saya otopsi saya harus turun tangan. Jadi dokter bagaimana? Saya yang turun. Yang melakukan sendiri? Iya. Itu saya. Bagaimana seorang? Tapi nggak semua seperti dokter Jaya ya? Enggak. Karena dulu ada pernah kejadian, ada otopsi di satu kota di Cirebon. Saya otopsi, saya turun tangan sendiri karena itu kasusnya heboh banget. Saya turun tangan sendiri, sebenarnya saya nerangin di situ ada polisi, ada beberapa mantri, ada siapa sih. Bilang ini kondisinya gini, saya kasih unjuk nih jantungnya begini, saya ceritain begitu. Terus mereka ngomong, baru ya kali ini saya ngerti katanya. Emang selama ini gimana? Biasanya itu dokter forensiknya di situ, duduk jarak 2 meter, buka ini berapa ukurannya gini. Dokternya nggak ngelihat. Saya bilang itu bukan otopsi. Otopsi adalah kita periksa sendiri, kita pegang sendiri, ngelihat sendiri. Harusnya seperti itu. Iya. Jadi kalau dia merentahin kayak tadi saya kan nggak tegaan orangnya. Itu udah melanggar SOP itu dok ya? Melanggar SOP. Nggak boleh itu dokter forensik harus turun sendiri. Bahwa dia dibantu sama beberapa asisten atau PPDS atau siapapun, dia harus turun sendiri. Justru dia turun sendiri itu justru dia menularkan pengetahuannya dia. Kemampuannya dia ini coba kamu raba nih, ini keras nggak? Keras, iya keras dok. Nggak itu dia kayak begitu tandanya ini gitu. Jadi nih dok, kalau yang paling gampang itu ketahuan kalau lukanya tuh luka keras, luka akibat kekerasan gitu dok. Kekerasan yang menimbulkan luka. Kadang-kadang kalau dia udah lama pun, kalau dia nggak kena binatang segala macam masih kelihatan lukanya. Jadi, masih bisa. Ya mau dibinatangin nggak dibinatangin tetap ada. Nah di bawah luka yang lukanya terjadi pada waktu masih hidup ada perdarahan, berdarah hitam kelihatan masih. Masih kelihatan. Sampai berapa lama dok? Sebulan 2 bulan? Ya sampai hancur. Sampai hancur? Ya. Bisa dibedain tuh ya? Bisa. Ada orang dipukul kepalanya, terus ada perdarahan di otaknya, begitu dibuka otak bagian dalamnya kelihatan hitam. Kanan hitam, kirinya enggak, berarti di situ kepentok, ada patah lagi. Kelihatan. Nah, racun pun ada beberapa racun masih ada di dalam. Tapi kan itu kan tergantung dari pengalaman dokternya, pengetahuan dokternya. Sudah berapa kali dia melakukan ekshumasi. Otopsi pada kasus seger itu beda kelihatannya pada otopsi pada mayat yang sudah diekshumasi. Apalagi kalau ekshumasi sudah lebih dari 2 bulan, itu udah pada blenyek. Hati bukan bentuknya nggak seperti hati, udah seperti kayak gumpelan doang begitu. Kan ini dok ya, ini mungkin bisa dokter Jaya tambahin ya kalau yang kurang. Kan kalau orang meninggal nggak wajar, itu kita curigain artinya kecelakaannya dok ya. Kecelakaan kan termasuk nggak wajar ya dok ya. Kecelakaan. Bisa kecelakaan sendiri, bisa jadi celakain orang atau pembunuhan. Nah pembunuhan ini kan bisa karena dilukai atau diracunin. Ya. Tapi kalau tidak dilukai, tidak diracunin, contohnya nih dok, orang dibekep, masih ketahuan. Kalau dia dibekep, selama masih ada jaringan lunaknya sini, di tempat bekepan tuh ada hitam warnanya. Bukan di kulitnya, di bawah kulitnya sini loh. Di atas tulangnya masih kelihatan hitam. Jadi si pembunuh nggak bisa tenang tuh dok ya? Enggak, tapi kan itu kan tergantung orang. Nah itu yang jadi masalah adalah orang Indonesia. Orang Indonesia kan Muslim kebanyakan. Kalau Muslim
setelah jenazahnya meninggal, dikafanin, terus dimasukin ke itu, dibiringin ke kanan. Dimandiin dulu biasanya. Ya, terus dibiringin ke kanan kan? Ngadep tanah. Ke kanan. Ke kanan. Miring ke kanan. Miring ke kanan. Terus di sini ditaruh papan nih. Jadi dalam posisi miring ke kanan. Nah, darahnya itu akan turun ke sebelah kanan. Maka di sebelah kanan itu ada hitam nih, Pak Franky. Karena darah ngumpul. Sampai ke tulang-tulangnya pun di hitam. Sini? Yang di bawah hidung? Iya itu sekarang masalahnya misalnya hitam sini, tapi di sini ada hitam ke sebelah sini kan, berarti itu dibekap dong, bukan gara-gara itu. Jadi tapi maksudnya tetap masih keciri lah ya dokter. Iya, kalau dia ada misalnya ini parunya, paru sebelah kanan hitam, kirinya lebih lebih kuning, ya jangan dibilang parunya dipukul orang. Ya karena dia muslim, dia miring ke sebelah kanan karena gitu posisinya loh. dimiringkan. Iya, misalnya contoh itu kalau kita nggak membiasakan itu, kan kalau dokter yang nggak berpengalaman, wah ini digebukin di sebelah kanannya nih katanya. Nah bisa begitu. Kan itu kan artinya kesimpulan jadi bisa error jadi, juga. Ini mohon maaf dok, kemungkinan almarhum dokter Munib waktu dia membaca, dia udah bisa tahu nih dok ya. Oh sebelah kanan itu biasa. Yang ini sebelah kiri, ini luar biasa. Dia cukup membaca gitu aja dok ya. Kalau dia udah pengalamannya cukup, jam terbangnya tinggi ya dok ya. Iya. Jadi apapun alasannya, mau dia kekerasan, diracunin, dibekap dengan cara halus, tetap masih bisa ketahuan. Ya, seorang dokter yang memangnya ahli masih bisa tahu. Tetapi ada beberapa kasus juga yang walaupun sudah dilakukan apa, ya buktinya udah kagak ada sama sekali, bisa juga. Ya itu ya sekian persen lah itu pasti jadi negatif. Tapi itu mending daripada nggak diekshumasi. Dokter Jaya percaya nggak sih orang bisa mati karena ketakutan? Bisa. Orang fobia itu bisa meninggal loh, Franky. Orang ketakutan di dalam ruang sempit, klaustrofobia, ditaruh di tempat sempit gitu, di sel tikus misalnya, bisa mati dia, serangan jantung. Itu kan ada satu artikel di kedokteran forensik ya. Ini tulis, can MCI be murder? MCI itu serangan jantung. Bisakah serangan jantung itu adalah pembunuhan? Bisa. Kalau kita tahu dia takut tentang sesuatu dan dia ditakut-takutin. Ketahuan nggak kalau kayak gitu? Sebabnya karena takut. Ya konteks. Dia meninggalnya jelas yang diketahui dokter ada dia meninggal karena serangan jantung. Tapi tidak sesuai umurnya. Tapi kan ada cerita lain, si polisi kan pasti punya cerita lain begini-begini, dia takut kecoa, ditaruh di dalam satu ruangan, ditaruh kecoa gitu misalnya. Apa tadi klaustrofobia? Klaustrofobia, takut daripada ruang sempit. Itu saya dok. Saya ya, ruang sempit saya nggak bisa. Kamar nggak ada jendela, nggak bisa. Kemarin ke Jogja kan, ke Jogja nginep di hotel bagus padahal sih. Nggak sengaja karena udah capek dikasih kamar yang nggak ada jendelanya. Malam-malam kebangun, biasa kan kebangun kencing gitu kan. Saya liatin kamar nih bagus tapi nggak ada jendelanya. Panik langsung dok. Buka pintu, saya nongkrong di depan dulu. Kamu nggak bisa tinggal di iglo dong. Bikin jendela lah dok. Dingin Pak. Di Siberia dingin. Enggak, kemarin di Finlandia ada di iglo bisa. Jadi kayak gitu. Jadi orang-orang kayak gitu bisa mati gara-gara kayak tadi itu dok ya, celaka, dan itu tetap ketahuan sama dokter forensik. Ya. Tapi sebutnya jantung. Ya jantung. Tapi dengan lihat situasi gitu mungkin nggak ya mungkin gitu loh. Ya jadi intinya ekshumasi adalah lebih baik dibandingin kalau nggak diekshumasi. Ya, ekshumasi lebih cepat, lebih baik daripada yang lama. Tapi ekshumasi harus ingat, harus dilakukan oleh dokter yang berpengalaman, punya pengalaman, punya pengetahuan, sehingga dia mencari kesimpulan yang benar. Nah, paling aman lagi kalau ekshumasi dilakukan oleh tim. Nggak satu dokter, berapa dokter, karena berapa dokter kan bisa sharing pengalaman, sehingga kesimpulannya menjadi lebih tepat. Nah, ini pertanyaan konyol.
Karena yang kita bicarain ini adalah seorang pembunuh profesional, dia udah tahu nih dok. Langkah-langkahnya pasti ekshumasi ataupun diotopsi akan ketahuan begini. Dia sudah prepare semuanya dok. Kesini buntu, kesini buntu, kesini buntu. Ini menurut dokter Jaya, kira-kira kalau seperti itu langkahnya diapain? Begini, tetap di dalam dari sejak zaman dahulu yang namanya penjahat sama dokter itu adu pinter, Franky. Nggak pernah nggak ninggalin jejak lah ya. Nah dari situlah kemudian lahir cerita-cerita detektif Sherlock Holmes dan segala macam. Di situ yang dia di mana melakukan pembunuhan atau apa begitu dengan berbagai macam trik gitu, tapi ya terserah kadang-kadang si pembunuhnya yang lebih pintar, kadang-kadang dokternya lebih pintar. Kalau saya punya pemikiran gini dok, ini kematiannya terlalu sempurna, nggak mungkin. Tapi nggak mungkinnya karena apa? Nggak bisa dibuktiin juga. Tapi secara logika kita udah bisa tahu ini terlalu sempurna gitu kan? Ya. Sampai kesini buntu, kesini buntu, kesini buntu. Ya. Mungkin kan dok seperti itu? Mungkin. Ya? Tapi seperti biasanya yang terjadi pada cerita detektif, sepintar-pintarnya penjahat menyembunyikan atau mengakali logika orang, pasti ada satu titik di mana dia tuh lalai. Nah dari situlah kemudian kebongkar. Lambat laun pasti akan ketemu titik yang tidak sempurnanya gitu dok ya. Ya. Oke, jadi itulah ekshumasi gunanya dok ya. Ya. Tapi dokter Jaya percaya nggak sih bahwa orang bisa kerasukan? Enggak. Kerasukan benar. Kerasukan itu termasuk gangguan jiwa, Franky. Oh. Itu bukan mistis, bukan. Di kedokteran tuh ada yang namanya kerasukan. Ada. Tapi begini nih kembali soal ekshumasi nih. Setelah ekshumasi, biasanya dokter tuh kalau ekshumasi pakai biasa APD kan, tutup kepala, sampai masker gitu. Masker sinilah mau tutup hidung, kepala, pakai apron, kadang-kadang pakai sarung tangan itu yang baju seperti kayak APD lah dulu. Melakukan gitu. Sepatu dibungkus biasanya. Sepatu dibungkus sama pakai bot atau dibungkus pakai plastik. Tujuannya supaya nggak bau atau supaya nggak bau? Nggak kecipratan juga kan? Kan baunya setengah mati, Franky. Itu jauh lebih bau daripada tikus mati, Franky. Apalagi dalam waktu 2 bulan. Tapi baunya beda dok ya? Oh iya beda. Waktu 2 bulan biasanya tuh begitu digali, begitu dibuka, yang di atas pohon bisa pada jatuh tuh, Franky. Terus udah selesai ritualnya kan, udah selesai kita ambil sampel kan, jaringannya, darahnya atau apalah, otaknya, organ-organ diambil, dibawa tuh. Kitanya sendiri buka baju segala macam, mandi. Biasanya sih kalau saya sendiri pribadi, saya ekshumasi sering, Franky. Baju dibuka, kebanyakan baju buang. Karena kalau dicuci itu cucinya mesti berkali-kali, Franky. Mesti pakai kaporit dan segala macam. Jadi itu ribet lah. Jadi pakai baju jelek aja udah siap dibuang lah ya. Mandi itu keramas, cuci hidung, cuci mulut segala macam. Sepertinya sudah cuci hidung, cuci kuping gitu ya. Sepertinya sudah oke, udah pakai baju baru. Tapi percaya nggak, sampai 2 hari kemudian itu kalau pas lagi kita keringetan, baunya keluar lagi, Franky, dari badan kita. Kalau orang Indonesia sini mungkin dibilangnya lagi diikutin arwah gitu dok. Tapi itu enak, Franky. Kalau naik busway, habis itu kita duduk, sebentar kemudian 2 meter sekeliling kita tuh orang pada kabur semua, Franky. Itu enggak, baunya itu, partikel baunya itu nempel masuk ke jaringan lemak bawah kulit. Pada saat kita keringat itu ke bawah lagi, Franky, keluar. Jadi makanya kita persempit daerah yang bersinggungan dengan udara luar gitu. Nah makanya ada beberapa orang yang suka mistik gitu ya. Dia pulang ke rumah, yang di rumah tiba-tiba nyium bau yang aneh-aneh begitu. Dia bilang lu lagi diikutin tuh sama rohnya. Itu yang tadi saya bilang lagi. Ya itu kan tergantung
asumsi. Tapi itu sebenarnya adalah partikel bau dari jenazah yang tadi itu masuk ke badan kita. Tapi sebenarnya kan kita harus lebih takut sama kayak yang tadi dokter ya pertama sebutin awal-awal. Bukan sama yang meninggal, sama yang menyebabkan dia meninggal. Ya. Karena bisa jadi ancaman. Tapi ada cara supaya itu tidak berlangsung selama 2 hari itu baunya, Franky. Kan yang kesian istri di rumah kan. Mandi pakai air jeruk. Wah, apalagi kalau ada anak kan. Anak tiba-tiba dia nangis-nangis melulu. Wah, itu katanya dia bapaknya bawa setan katanya ke rumah. Pergi Franky ke itu jacuzzi. Ke sauna. Baunya hilang di situ. Iya. Keringatan kan keluar. Habis itu ruangan saunanya nggak mau dipakai orang. Lah itu terserah. Karena dia pikir, aduh, ada apa nih? Kok baunya beda? Jadi kamu mesti curiga sekali waktu kalau Dokter Jaya di mana? Lagi sauna nih. Habis ekshumasi nih masih. Jangan pergi ke sauna itu. Nggak, gitu. kalau saya tanya Dokter Jaya habis sauna, Dok podcastnya nanti diundur aja Dok ya. Gitu. Oke, jadi intinya untuk dokter-dokter yang melakukan ekshumasi pun ada resiko ancaman Dok ya. Ada resiko. Oh iya, karena gini ya. Salah satu nih dulu ya Dokter Munim, itu dia ekshumasi kasus GAM. Aceh. GAM itu kan kalau yang mati itu kan pasti yang nembak. Kalau bukan orang GAM, orang TNI kan yang nembak. Iya. Nah dia atau ekshumasi kan musuhnya dia lah. Yang diekshumasi kan resiko kan. Nah. Pelakunya bisa nembak dia kan. Iya. Disuruh ke sana nggak ada yang mau lagi. Nggak ada yang mau pergi ke sana. Dia berani ke sana. Terus udah pulang kan. Saya tanya, Dok, dokter nggak takut ditembak? Ya takut juga sih katanya. Terus tapi dokter kerjain juga. Ya gue udah aman ya katanya. Kenapa Dok? Nih dia tunjukin pakai baju rompi. Terus saya bilang begini, Dok kepalanya nggak ada rompinya kan? Baru dia bilang, oh iya ya katanya. Tapi maksudnya ya itu kenekatan orang-orang tertentu seperti itu. Terus ada satu guru saya, Dr. Handoko. Handoko Condro Putranto tuh itu orang paling senior juga di forensik dulu. Dia otopsi korban K30S 65. 6 jenderal itu. Bukan 6 jenderal. Korban-korban penganiayaan. Kan ada pembantaian itu. Oh iya ya, rakyat sipil ini. Sipil. Dokter berani melakukan otopsi begituan. Buat apa? Jadi keluarganya minta diotopsi. Berani Dok. Berani sih saya katanya. Saya udah bikin wasiat tapi katanya wasiat saya ada di negara Belanda nih katanya. Kalau saya ada mati tiba-tiba kenapa-napa udah tahu lah saya siapa yang pelakunya katanya. Gitu. Cuman ya orang-orang yang nekat-nekat itu orang-orang yang saya hormati lah. Ya. Dia adalah orang-orang yang nekat memang. Oke, jadi ya tetap kita harapin Dok ya kalau ada ekshumasi artinya peristiwa di situ menjadi lebih terang walaupun mungkin belum terbuka semuanya tapi lebih terang. Ya. Tapi kayak tadi saya bilang juga bahwa kalaupun misalkan nggak ketemu sebabnya karena terlalu lihai, kita patut curiga ini kayaknya kok terlalu bagus ya. Ininya sampai nggak ada jejaknya saat itu, tapi dokter Jaya selalu bilang tidak ada kriminal yang sempurna. Ya. Terus Dok sama adik-adik kelas sekarang yang mau otopsi gini Dok, pesan dokter apa? Kalau ada disuruh sama ini pasti ada yang melakukan itu. Saya bilang lakukanlah dengan sebaik mungkin, pakailah ilmu yang memang sudah diajarkan dan jangan pernah lupa. Jadi dokter tuh imparsial. Kita tidak memihak manapun, tapi kita melakukan yang terbaik. Dan kalau misalnya ada keraguan, jangan lupa konsultasi sama yang lebih senior. Dan itu sebaiknya sih sebenarnya tim, ya, bukan satu orang gitu. Nah, ada satu pertanyaan lagi Dok dari saya. Pada waktu kita otopsi atau ekshumasi, otopsi terhadap ekshumasi nih Dok ya, itu kan kita mencatat semua data-data. Kesimpulannya kapan kita berikan? Dicatat data-datanya, difoto juga jangan pernah lupa. Ambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi, pemeriksaan lab. Nanti setelah hasilnya itu semua ada, itu baru ada kesimpulan. Jadi kesimpulan tidak serta-merta begitu selesai otopsi
di tempat. Tidak pernah seperti itu. Terlalu prematur. Ya, kecuali kalau otopsi bareng seger. Otopsi yang segar itu mungkin aja sebab mati langsung ketahuan pada saat itu. Jadi kalau ekshumasi lebih baik tidak mungkin. Dipikirkan lebih matang lagi, segala macam kemungkinannya mana sehingga istilahnya dapat kesimpulan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu, Dok. Dan yang paling jangan lupa adalah foto. Karena apa yang kita lihat itu belum tentu itu yang sebenarnya sesungguhnya. Karena setelah difoto kita analisis, ternyata itu ada sesuatu yang kita nggak lihat gitu. Saat itu nggak kelihatan. Itu satu. Yang kedua, kita bisa konsul sama dokter yang lebih senior. Gini. Oh itu tuh yang gini ada ini nih kak. Ya, saya nggak lihat tuh gitu seperti itu. Jadi foto itu sangat penting. Jadi ada bagian fotografer di situ, ada yang bagian pengambilan sampel, dan nanti pemeriksaan deh. 10 otak lebih bagus daripada yang nggak punya otak, Dok. Oke, Dok, ada yang lain, Dok, untuk ekshumasi, Dok? Ya, pesannya tadi dari dokter sampaikan ya. Oke, makasih, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!